Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesnawati, Magister Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan mata kuliah Pengantar Pendidikan di semester 1. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumbawa. Berikut ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Nah, di pertemuan ketujuh ini mata kuliah kita tentang pengantar pendidikan, ya. Untuk lebih efektifnya kita brainstorming dulu sebentar teman-temannya untuk melatih fokus kita. Nah, adapun nanti kalau saya bilang satu, nanti clap your hand-nya itu 3 kali, ya. Kalau satu berarti clap-nya 3 kali. Kemudian kalau saya bilang 2, ya, berarti clap your hand-nya 1. Oke? Kalau saya bilang 3, nanti clap your hand-nya berapa? 2. Kita mulai. 3. 1. Kedua. 3. 2. 1. Oke. Kita sudah masuk ke materi hakikat pendidikan. Di sini teman-teman, hakikat pendidikan yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 di bab 1 pasal 1 ayat 1, pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini hakikat pendidikan dari teropongan yang lain, yaitu di mana manusia telah terlahir dengan ketidakberdayaan. Benar nggak? Benar nggak? Ya, benar ya. Orang terlahir masih bayi ya, belum tahu apa-apa, jadi tidak berdaya. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Benar nggak? Benar. Oke, manusia memiliki potensi yang seharusnya dapat berkembang tetapi punya kelemahan, ya? Benar nggak? Benar. Jadi ada kelemahannya, ada kelebihannya, seperti itu ya. Kemudian hakikat yang lainnya kita lihat dari proses memanusiakan dirinya sendiri sebagai manusia. Ya. Selanjutnya pendidikan sepanjang hayat. Jadi hakikat pendidikan itu salah satunya PSH, biasanya disingkat ya, pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pemenuhan jati diri meliputi kematangan. Kemudian kedewasaan biologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Kita lanjut. Jadi konsep dasar pendidikan itu salah satunya yang pertama, pendidikan diidentikan dengan sekolah atau guru mengajar. Selanjutnya, pendidikan merupakan aktivitas semua potensi dasar manusia melalui interaksi antar manusia. Selanjutnya, pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses evaluasi yang dilakukan secara non-diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu, di mana prosesnya dilakukan secara kontinu dengan sifat yang adaptif dan near limited atau tiada akhir. Selanjutnya di sini adapun asumsi dasar hakikat pendidikan itu, di mana pendidikan merupakan proses interaksi
aksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Jadi penting ya kita sebagai pendidik itu mempunyai kewibawaan. Ya, yang walaupun nanti kewibawaannya lepas setelah kita bertemu dengan teman-teman kita yang bestian ya, kadang-kadang itu kewibawaannya itu hilang gitu. Lah kamu sok biasanya gitu kan. Tapi usahakan kalau di depan siswa-siswi kita jangan sampai kewibawaan kita itu hilang gitu ya. Harus kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa-siswi kita, apalagi kita ngajar anak-anak MI atau anak-anak SD. Tentunya mereka akan lebih cepat mengikuti perilaku-perilaku yang kita perlihatkan kepada mereka. Selanjutnya, pendidikan merupakan usaha mempersiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang sangat pesat. Jadi perubahannya itu sangat pesat ya teman-teman, apalagi kalau kayak saya ya, kelahiran 90-an, begitu di tahun 2000 itu sudah semuanya serba teknologi ya. Jadi kalau dulu mainnya itu kita main petak umpet, karena nggak ada lampu dulu, sedikit, mungkin ada 1-2 gitu ya. Nah kita sering main itu, lama kita tidurnya. Kalau di zaman 2000-an ke atas itu sudah nggak ada yang keluar rumah, lebih cenderung main di rumah karena sudah ada teknologi handphone dan lain-lain. Mereka disibukkan dengan teknologi yang ada. Jadi makin terkikis sosialnya makin terkikis, komunikasi bermasyarakatnya makin terkikis di situ. Nah, disinilah sikap kita, bagaimana kita menyikapi semua itu. Kemudian selanjutnya, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, adapun kualitas yang ditunjukkan di sini, yaitu di sini diperlihatkan ada penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian orang bekerja, ini mungkin pengusaha ya, terlihat di sini, kemudian di ranah pertanian, kemudian kerjasama dengan luar negeri, ada nelayan, di sini kita ada terlihatkan, kemudian orang yang menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, ini terlihat. Selanjutnya, pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Teman-teman sepakat nggak kalau pendidikan itu berlangsung seumur hidup? Sepakat ya. Baik, kita lanjut. Kemudian pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Jadi di samping itu juga peran teknologi itu sangat besar ya teman-teman, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya dengan benar dan menggunakannya secara baik dan benar juga. Selanjutnya, contoh pendidikan sebagai transformasi budaya. Sebagai suatu kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain, terdapat 3 bentuk transformasi, yaitu, coba dibacakan satu orang. Satu, nilai-nilai yang masih cocok diteruskan. 2, yang kurang cocok diperbaiki. 3, yang tidak cocok diganti. Oke, sepakat nggak? Sepakat. Dengan poin 1 sampai 3 sepakat nggak? Sepakat ya. Kemudian kita lanjut, hubungan antara pendidikan dan transformasi budaya. Di sini kita lihat dalam penanaman dan menumbuhkan nilai budaya tersebut dilakukan melalui didaktif metodik pendidikan dan pengajaran seperti pendidikan, pengarahan, indoktrinasi, brainwashing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendidikan juga dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Kemudian pendidikan juga dilihat sebagai alternatif yang bersifat preventif. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Nah, kualitas generasi muda di sini sudah terlihat di Pak Gibran ini ya, teman-teman.
Jadi kualitasnya ini sudah bisa kita akui karena sudah bisa naik sebagai wakil presiden. Nah, jadi kecerdasannya sudah bisa kita akui seperti itu. Nah, kita harus bisa mencontohi karakter Pak Gibran ini yang baik-baiknya maksudnya. Kalaupun teman-teman mendengarkan yang selain itu, maka nggak usah tiru yang baik-baiknya agar kita bisa menjadi presiden atau wakil presiden ke depannya. Amin. Baik, kita lanjut. Di sini metode pembentukan karakter anak. Di sini ada metode pengajaran. Kemudian metode mencontohkan. Jadi kita memberikan contoh ya. Kemudian metode bercerita. Selanjutnya metode simulasi, kemudian metode diskusi, kemudian pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada rekomendasi metode pembentukan karakter anak. Di sini misalnya kita memberikan apresiasi kepada anak, kamu hebat, misalnya gitu ya. Jadi kita memuji keberhasilan anak kita. Supaya apa? Supaya mereka termotivasi dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan, mereka bisa melakukan lagi hal itu dengan lebih baik gitu. Nah, adapun kalau mereka melakukan kesalahan, jangan kita bilang kamu salah, nggak boleh ya teman-teman. Itu karakternya nanti akan down, sekalipun itu murid kita atau anak kita sendiri. Jadi kita harus memberikan apresiasi sekalipun dia jatuh, wah kamu hebat gitu, kamu kuat gitu ya. Jadi seperti itu supaya dia tidak menjadi anak yang di belakang layar nantinya karena menganggap dirinya orang tua saya aja, guru saya aja menganggap saya tidak hebat, bagaimana orang lain. Nah, itu biasanya yang tertanam pada diri mereka sehingga karakternya terbentuk menjadi karakter yang takut dan malu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini saya mau tanya, kalau metode pengajaran contohnya apa saja? Metode itu ada yang menggunakan metode menggunakan diskusi, tanya jawab. Terus di sana juga bisa dengan menggunakan metode pendekatan pembelajaran yang bisa diterima oleh anak. Siap, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Oh, Pak Suryadi. Baik, lanjut yang metode mencontohkan. Siapa yang bisa? Sesi diskusi nih plus 30. Biasanya memberikan penjabaran kepada Ya. anak-anak, bagaimana cara pembelajaran, cara berdiskusi. Seperti itu. Oke, Pokoknya memberikan penjabaran Ibu. Metode mencontohkan mungkin seperti langsung diperkenalkan misalnya ini hewan apa, namanya apa, terus diajak sebelum gitu atau belajar di luar halaman sekolah seperti itu, maka ini bunga ini namanya ini itu misalnya belajar apa, perkenalkan ini bunga ini namanya bunga anggrek, itu kalau Iya, boleh. Benar sekali ya. Jadi langsung memperkenalkan ke apa yang kita jelaskan. Misalnya jangan sampai materinya di kelas kita memperkenalkan kerbau tapi anak-anak tidak mengenal apa itu kerbau gitu ya. Selanjutnya metode bercerita. Metode bercerita, silakan. Ya, silakan yang di belakang duluan. menyampaikan pembelajaran melalui cerita yang menarik dan relevan, memiliki alur yang jelas serta membuat imajinasi anak bermain. Ya, boleh. Kalau Ibu Kalau misalnya ada cerita, maksudnya menceritakan misalnya kayak dongeng itu Bu. Nah di situ kan ada permasalahannya di dalam itu. Menceritakan apa isi cerita tersebut, apa permasalahan dari cerita tersebut, apa tokoh utama dari cerita tersebut. Misalnya kayak dongeng itu Bu. iya. Kita lanjut, kita skip dulu. Siap, Bu. Oke, kita lanjut ke metode simulasi. Siapa yang bisa? Mempraktekkan secara langsung. Mempraktekkan secara langsung. Yang lain, jawaban lain. Atau orang lagi? Ya, silakan. Simulasi mungkin seperti langsung dicontohkan Langsung dicontohkan. dicontohkan anak ini itu seperti ini. Kalau kamu mau nyebrang jalan, kamu harus melihat kiri dan kanan dulu baru kamu melewati jalan tersebut. Ya, boleh. Jadi
metode simulasi ini ibarat kayak kita demo ya, kita demo produknya gitu. Oke, kita lanjut metode diskusi. Yang lain dong, jangan yang gitu aja. Masing-masing Iya. berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Berdiskusi. Misalkan kayak ada yang ya, misalkan kayak ada tugas gitu. Jadi kita berpendapat dengan teman-teman masing-masing. Iya. Seperti itu. mengeluarkan pendapat dan Siap, boleh. Gimana? berani mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat dari teman kelompok yang Kayak lain. kita contohnya Iya. Bu, Boleh. itu diskusi. Ya silakan. Kayak kita maksudnya bukan yang itu memberi pertanyaan, kita memberi jawaban seperti diskusi. Oh iya. Bu ya, misalnya jawab kita aja ini Bu contohnya. Ya baik, jadi seperti ini ya Ya, metode betul. diskusi yang kita lakukan. Jadi kita lemparkan pertanyaan, ada yang jawab, ada yang menanggapi, menyanggahkan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh metode diskusi. Jadi alangkah baiknya nanti kalau teman-teman ngajar di MI atau SD ya, usahakan jangan monoton. Jadi ceramah terus sampai anaknya ngantuk ya. Jangan sampai begitu ya. Jadi usahakan apapun itu materinya, usahakan buat mereka berbicara. Sekalipun kita tahu nih yang akan mereka katakan, yang receh-receh aja, yang mudah-mudah saja. Yang penting mereka mau berbicara. Akhirnya tadi yang mau tidur jadi melek gitu. Aduh, jangan-jangan saya nih. Jangan saya nih yang disuruh, kan kita tunjuk tuh. Nah, namanya kayak gitu. Jadi mereka akhirnya yang tadinya mau tidur nggak jadi tidur, seperti itu. Baik, kita lanjut. Pembelajaran kooperatif. Perencanaan bekerja kelompok Silakan Mbak itu dulu ya. Pembelajaran kooperatif itu yaitu mengajarkan anak untuk bisa lebih aktif, tidak takut sama orang, dan bisa berani mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Siap. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Itu adalah salah satu contoh pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi anak. Lanjut. Di sini contoh pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Jadi kita sebagai warga negara pun, sekalipun kita lahir di Indonesia, belum tentu kita diakui ya teman-teman. Kalau kita belum punya yang namanya kartu kecil itu apa namanya? KTP. KTP. Nah, biasanya KTP itu kapan kita dapatkan teman-teman? Usia 17 tahun. Ya, usia 17 tahun. Jadi kita dari kecil itu sebetulnya belum diakui teman-teman sebagai warga negara Indonesia ya. Kalau belum 17 tahun. Saya masih SMP itu, saya pengen banget punya KTP tapi nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa karena kita belum cukup umur untuk memiliki KTP. Jadi kalau usianya sudah sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang, baru kita boleh memiliki KTP. Dan kita sudah memiliki yang namanya hak KTP. hak pilih. Ya. Baik, kita lanjut teman-teman, Masya Allah. Di sini batasan pendidikan yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja yang diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Kemudian yang kedua, pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Selanjutnya yang ketiga, ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kemudian faktor-faktor pendidikan, yang pertama di situ bisa dibaca nggak? Oke, saya mau tunjuk ini yang baca. Faktor tujuan. Saya minta baca yang kacamata paling belakang. Silakan dibaca. Bisa nggak ya? Ya. Nggak kelihatan, boleh maju. Kemudian siap-siap yang berpeci paling ujung, yang sebelah kanan, yang pakai peci haji. Pak Ustadz, silakan. Siap-siap yang pendidikan. Yang ketiga nanti, yang ketiga masnya, yang paling depan. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 dari 2023 Bab 2 Pasal 3 bertujuan untuk
perkembangan Maju lagi nggak apa-apa. Baca di laptop ya Pak. bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan yang Ustadz. Baik, terima kasih teman-temannya. Kita lanjut. Di sini ada 3 ranah pendidikan, di mana yang pertama itu tugas guru sebagai pendidik. Di situ dinamakan ranah afektif. Ini di ranah afektif meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, membantu dan membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, yaitu tingkat kematangan berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan yang sekarang lebih populer dengan sebutan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, tugas guru sebagai pengajar atau ranah kognitif. Tugas guru sebagai pengajar terbatas pada transformasi ilmu pengetahuan melalui pemberian materi pembelajaran dan bantuan seperti bimbingan agar peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menguasai seni, dan itu biasanya dirangkum menjadi iptek, ya. Baik, kita lanjutkan pendidikan sepanjang masa atau PSH di sini. Gagasan yang dibangkitkan oleh tokoh pendidikan yaitu John Comenius di abad ke-16 dan dikembangkan oleh John Dewey di tahun 1990, ahli filsafat dan ahli pendidikan Amerika Serikat, di mana beliau mencetuskan bahwa konsep pendidikan adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti, karena sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan akhirat. Itu katanya John Dewey, ya. Nah, dimana pada hakikatnya manusia akan melakukan beberapa hal seperti video. Nanti akan saya tampilkan videonya. Oke, kita nonton sebentar. Terusin aja. Jadi di video ini mencontohkan, memperlihatkan ya dari kecil sampai dewasa hingga tua dan terakhir tanpa nama, ya. Astagfirullahaladzim. Betul perjalanan hidupnya. Iya, kayak gitu gini aja. Nenek pun bergerak. Bukan, Bu. Kening boy. Oke. Apa yang bisa hikmah apa yang bisa kita ambil dari video yang barusan sudah kita tampilkan, ya? Baik, silakan, Pak. Tidak selamanya kita muda, akan ada satu perubahan dan perubahan. Ya, benar sekali, ya. Jadi pentingnya persiapan pendidikan itu adalah seperti yang John Dewey katakan, persiapan untuk akhirat juga seperti itu, ya. Bukan hanya persiapan kita untuk dunia saja, tapi persiapan atau bekal kita menuju akhirat juga merupakan pendidikan merupakan salah satu tempat untuk kita melatih diri kita atau menambah ilmu-ilmu kita, dan itu pun selaras dengan Quran surat Al-Qasas ayat 77 di mana dikatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Artinya di surat ini juga mengarahkan kita manusia semuanya untuk mencari kehidupan akhirat kita untuk bahagia gitu ya. Kalau memang sudah ada panduannya, sudah ada Al-Quran sebagai pedomannya, maka kita ikuti perintah-perintah itu teman-temannya, agar kehidupan akhirat kita juga bahagia dan dunia kita juga bahagia. Maka dengan apa kita menuju kebahagiaan itu? Dengan ilmu. Melalui apa? Melalui pendidikan. Jadi penting sekali. Baik, kita lanjut. Di sini implikasi PSH teman-teman. Pendidikan. Kemudian pendidikan dimulai dari dalam kandungan ya, yaitu terhadap apa yang dilakukan oleh ibunya sampai pendidikan terhadap diri sendiri sampai masa tua atau manula. Jadi sebenarnya pendidikan itu teman-teman sudah kita mulai sejak kita di dalam kandungan. Misalnya orang tua kita itu, apa yang dilakukan orang tua kita itu sebenarnya kita di dalam kandungan itu mendengar dan merasakan gerak-geriknya. Kalau ibu kita sedih, sebenarnya kita sedang belajar sedih di dalam sana gitu. Kalau ibu kita bahagia, berarti kita sedang belajar bagaimana mengekspresikan diri untuk menjadi bahagia di dalam kandungan sana. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang hamil saat ini, diusahakan ya dijaga emosinya ya. Ingat langsung, oh ya ada anak saya, kasihan gitu ya. Jadi sekalipun banyak bebannya, banyak kemelut kehidupan, yang namanya kehidupan tentunya ujian ya teman-teman. Jadi berusahalah untuk bahagia gitu, cari kebahagiaan kita di mana letaknya gitu kan. Baik, kita lanjut. Karakteristik PSH. PSH merupakan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan. Sedangkan bersekolah hanyalah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan proses belajar yang dialami seseorang selama hidupnya. Jadi itulah semua materi kita pada hari ini di pertemuan ke-7 teman-teman semuanya. Mungkin saya minta salah satu dari teman-teman di sini memberikan saya satu kesimpulan dari materi kita yang dari pertama tadi itu sampai terakhir, mungkin di ya boleh, silakan maju Bu ya, maju aja di depan biar Insyaallah dia dikenal. kalau ada yang kurang mau diperbaiki Bu ya, nggak apa-apa, kita belajar ya. Oke, kesimpulan yang dijelaskan oleh Ibu dosen mengenai pendidikan yaitu bahwa pentingnya di sini menjelaskan bahwa pentingnya suatu pendidikan bagi dari masa kecil sampai tua. Terus di sini juga menjelaskan ada 3 ranah pendidikan. Yang pertama itu mengenai ranah kognitif, ranah psikomotorik, efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum dari materi Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di kelas ini dan sudah mengikuti perkuliahan dengan baik dan sangat aktif ya di kelas teman-teman. Demikian dari saya, mari kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.